Dimulai juga dengan satu unit rumah. Jadi satu unit rumah. Kita kan mau buat besar itu nggak mungkin. Karena kita tidak punya modal. Tidak punya uang. Yang hanya cuman keberanian. Nah, jadi kita mulai. Satu unit itu modalnya? Modalnya satu unit itu pun juga kita itu dipinjami. Makanya di dalam hidup saya itu memang saya itu ada 2 orang yang menurut saya ini dewa penolong bagi saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hisde. Berjumpa lagi dengan saya Harwan Iskandar pada hari ini. Kita akan berdiskusi lagi pada hari ini, ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang santai. Dan pada hari ini kita mendapat sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan bisa bertemu, ngobrol, berbincang dengan sahabat lama saya, Muhammad Fikri. Jadi yang sudah berteman, sahabat ini sejak dari SMA. Sekolah. Iya, dari SMA. Sama Manduo dulu kan gitu. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol dengan beliau, dan beliau ini hari ini adalah salah satu pengusaha muda yang sukses, dan alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kehormatan untuk bisa ngobrol dengan beliau. Jadi mungkin kita sedikit nostalgia dulu. Nostalgia dulu nih sahabat Fikri terkait dengan masa lalu. Nah, jadi saya dengan Fikri itu ketemunya itu ketika di Mandua, di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Rejang Lebong. Dan ini adalah sisi menariknya beliau. Nanti kita lihat suksesnya. Nah, ini kita lihat dulu nih seperti apa Fikri pada masa lalu. Kalau tidak salah Mandua itu sekolah keberapa tuh di SMA-nya? Sekolah kedua. Setelah sebelumnya itu di SMA 1. SMA 1. SMA 1 di Rum. Akhirnya selesai di tamatnya di Mandua. Kira-kira bisa cerita dikit. Nampaknya memang sekolah awalnya di SMA 1. Cuman karena ada sahabat saya Erwan di Mandua, sehingga saya terpaksa pindah sekolah ke Mandua. Biar sekolahnya bisa bareng-bareng sama Erwan. Nah, mungkin gini nih, pada hari ini orang kan melihat Fikri ini sebagai sosok yang luar biasa, saya pikirkan. Tetapi mungkin akan sangat sedikit yang tahu tentang sosok Fikri sebelum hari ini. Artinya kan sebagai sebuah motivasi untuk kita semua lah mungkin ya ke depan, bagi siapapun, masyarakat Kepahyang, masyarakat Rejang Lebong, teman-teman muda dan semuanya gitu. Kita perlu banyak belajar dari beliau tentang Fikri hari ini. Nah, ini mungkin bisa diceritakan dulu nih seperti apa nih proses semacam perjalanan hidup lah. Perjalanan hidup bisa sampai seperti hari ini. Kalau perjalanan hidup sampai dengan hari ini pada saudaraku ya, yang jelas panjang. Kalau kita ceritakan hari ini nggak tuntas. Tapi kemungkinan kita akan menyampaikan, apalagi ini misinya untuk memotivasi, khususnya untuk anak-anak muda, bahwasanya memang di dalam perjalanan ini kalau kita lihat kebanyakan orang ini kan sering melihat kesuksesan seseorang. Suksesnya saja. Betul. Tetapi setiap orang sukses itu pasti itu sudah dikatakan yang namanya temuan hidup itu adalah yang namanya jatuh bangun. Jadi yang jelasnya kita tetap terus semangat dan meyakinkan kalau kita itu hanya berkewajiban itu untuk melaksanakan ikhtiar. Kemudian juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakini rezeki itu kalau kita mintanya dengan Allah, ya Allah akan berikan yang terbaik bagi kita. Ada walaupun itu kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di awalnya itu memang
Kalau saya itu karena memang menekuni kegiatan usaha, kegiatan swasta. Waktu sekolah, mulai sekolah di MAN itu sudah mulai. Saya sudah mulai menekuni usaha itu di peternak ikan. Oh, ternak ikan. Makanya saya dulu setiap malam itu sebelum ke sekolah, saya jualan ikan dulu. Jualan ikan dulu. Jualan ikan itu kita mulai itu dari sudah subuh. Dari sudah subuh itu kita jualan ikan. Waktu itu saya di kolam di Rimborcap. Ya. Itu banyak, kalau setiap subuh itu banyak keluarga kita yang jualan-jualan ke kalangan-kalangan itu. Dia ambil ikan dengan kita itu subuh. Nah, setelah subuh kira-kira jam-jam 6:30 pagi mereka sudah selesai, saya baru mandi, baru ke sekolah. Makanya dulu waktu di sekolah mandi baru sekolah. Jadi makanya dulu waktu di sekolah saya sering telat. Oh, iya. Terlalu jualan dulu. Jadi karena memang dari sekolah sudah belajar seperti itu, ya kadang-kadang juga jualan juga dulu bukan untung, malahan rugi. Begitu kita tampung ikan dari Lubuk Linggau, nah, sampai ke sini, misalkan kita ambil ikan ini 1 ton, kadang-kadang begitu kita lagi tidak untung, ikannya mati. Nah, tapi itu biasa. Risiko bisnis. Nah, itu dimulai dari di situ. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita ikuti, dan juga kita banyak belajar dengan orang-orang yang sukses. Karena waktu itu saya itu senang melihat orang sukses. Nah, begitu saya melihat orang sukses, bagaimana caranya saya mau belajar sama orang itu. Iya. Jadi begitu kita belajar, ya ternyata orang-orang sukses itu juga tidak kisit, kata kita. Tidak kisit dengan ilmu. Tidak kisit dengan ilmu. Banyak ilmu motivasi yang dia berikan kepada kita, tinggal kita tampung, kemudian kita kolaborasikan dengan kebutuhan saat ini. Nah, sehingga saya menekuni di 2009-2010 itu saya menekuni dunia properti. Jadi dunia properti itu dimulai tahun 2009, 2010. Nah, itu juga dimulai juga dengan satu unit rumah. Jadi satu unit rumah. Kita kan mau buat besar itu nggak mungkin. Karena kita tidak punya modal. Tidak punya uang. Yang hanya cuman keberanian. Nah, jadi kita satu unit itu modalnya satu unit itu pun juga kita itu dipinjami. Makanya di dalam hidup saya itu memang saya itu ada 2 orang yang menurut saya ini dewa penolong bagi saya. Iya. Pertama sekali itu almarhum Haji Rusmun di Kepahyang. Iya, di Kepahyang. Itu paman kita. Beliau sudah meninggal. Waktu itu saya temui beliau, Pamanda. Ya, katanya kan, saya mau buat perumahan. Tapi saya tidak punya uang. Cuman saya memiliki kemauan untuk membuat perumahan itu, dan insya Allah saya akan ikhtiar semaksimal mungkin sehingga keluar solusi dari beliau. Solusinya itu ya sudah, Nanda, Pamanda support, Pamanda bantu. Material apa yang diperlukan, karena Pamanda ini jualan toko bangunan. Material apa yang diperlukan, tolong sampaikan, kita drop. Cara bayarnya gimana, Pamanda? Begitu rumah itu laku, kamu terjual, baru kamu bayar. Alhamdulillah. Kemudian juga saya juga dibantu dengan Pak Husni. Karena terkait dengan properti, terkait dengan perumahan, ini selain bahan bangunan, kita juga perlu tanah. Untuk beli tanah kaplingan buat perumahan kita nggak ada uang. Sehingga waktu itu saya ketemu dengan Pak Husni. Pak Husni Tamrin ini paman kita,
beliau punya tanah waktu itu di lokasi pertama kita itu di Tebat Monok, Tebat Monok Kepahyang. Tebat Monok Kepahyang. Itu beliau punya tanah, dia mau jual kaplingan, sehingga saya datang ke Pamanda Usni itu, Pamanda, tanah Pamanda saya yang beli. Sehingga dia bertanya, belinya bagaimana? Saya bilang kepada Pamanda Usni, saya beli tanah Pamanda ini sesuai dengan keinginan Pamanda mau menjual tanah ini, tetapi saya belinya dengan pola kaplingan. Dengan pola kaplingan. Waktu itu Pamanda Usni ini memiliki tanah kaplingan itu kurang lebih 24 kapling. 24 kapling. Ya, karena saya nggak punya uang, kita nggak berani beli sekaligus. Betul. Jadi saya beli satu kapling, tapi saya belum bayar. Iya. Saya bayarnya itu setelah unit rumah yang saya bangun ini terjual. Setelah satu unit rumah yang terjual. Sekarang Pamanda percaya tidak sama saya? Alhamdulillah Pamanda Usni karena dia melihat keseriusan kita, dia percaya. Dia percaya, malahan sebelum saya bayar untuk sertifikat tanah itu sudah dibalik namakan ke nama saya. Luar biasa. Nah sehingga waktu itu ya alhamdulillah bergerak satu. Alhamdulillah selesai di Tebat Monok itu kurang lebih 18 unit. 18 unit. 18 itu dalam jangka unit. berapa tahun itu? 18 unit. Itu di 2010. Satu tahun Itu di 2010. Nah, dan di 2010 saya selesai di Tebat Monok, barulah saya beberapa lokasi yang lain. Nah itu kita sudah bisa berjalan dan sudah bisa mengkalkulasikan keuntungan, sehingga kita membangun mitra kepada teman-teman yang lain untuk percepatan pembangunan itu. Jadi itu yang saya anggap di dalam hidup saya ini, dua orang itu bagi saya itu dewa. Dan dimanapun itu saya sampaikan. Betul. Bahwasanya kalau tidak ada Pak Usni Tamrin dan Pak Haji Mun Kepahyang, Fikri nggak akan mungkin bisa jadi developer. Tidak akan jadi developer seperti saat ini. Iya. Sehingga jasa beliau itu luar biasa. Jadi di situ kita sampaikan kepada teman-teman bahwasanya kalau pengen menjadi pengusaha itu banyak yang mengatakan modal pertama sekali. Iya. Kalau bagi Fikri itu bukan pertama sekali modal. Bukan modal pertama sekali. Bukan modal uang yang pertama sekali. Yang pertama sekali itu kemauan. Ya. Mau tidak? Nah, seperti itu. Buktinya saya cuma dengan bermodalkan kemauan. Artinya tidak punya uang untuk beli tanah, tidak punya uang untuk material bangunan. Nah, kemudian ada satu lagi sosok. Kan tanah sudah nih. Material sudah. Jadi masalah satu lagi, upah bangunan, upah tukang untuk mengerjakan bangunan. Ini ada satu orang lagi sosok yang membantu saya. Itu namanya Bapak Haji Ali Tasa. Jadi karena saya sudah mendapatkan tanah, saya sudah mendapatkan hutang untuk bahan bangunan. Tapi saya tinggal permasalahan sekarang ini butuh upah tukang. Saat itu upah tukang itu kurang lebih 10 juta untuk satu unitnya. Sedangkan saya ini dapat satu unit, sehingga saya butuh 10 juta. Saya temuilah Pak Haji Ali Jasa. Alhamdulillah Pak Wanda itu juga membantu kita. Dia kasih pinjaman ke saya itu jangan 10 juta keponakan katanya. Saya kasih pinjam 20 juta. Luar biasa. Saat itu 10 dipinjamin 20. Iya. Karena dia bangga, katanya kan dia juga melihat bahwasanya kita itu serius. Betul. Serius, nah, sehingga terselesailah masalah saya. Jadi 3 orang itu, Haji Ali Casa membantu saya untuk upah tukang. Husni Tamrin ini membantu saya untuk tanahnya, kemudian untuk bahan bangunannya dibantu oleh Haji Mun Kepahyang, almarhum Haji Mun Kepahyang. Sekarang dari 3 orang itu sudah satu orang sudah almarhum. Ya, mudah-mudahan jasa-jasa beliau ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kita doakan terus. Itu sahabatku. Iya. Nah, terus kalau misalnya ada nggak misalnya pengalaman selama berproses ini yang memang mungkin terasa berat gitu kan? Selain yang ini tadi lah, misalnya setelah berjalan propertinya ini, perumahan ini,
Ada nggak misalnya yang memang sulit sekali diselesaikan itu? Kalau yang saya lakukan saat ini ya karena kita yakin nih bahwasanya setiap usaha itu pasti ada tantangannya. Pasti ada tantangan kan, pasti ada masalah. Jadi sepengetahuan saya dan pengalaman saya di dalam dunia properti ini itu lika-likunya itu pasti ada. Pasti ada ya. Tapi saya juga ingat dengan guru saya waktu itu juga menyampaikan bahwasanya dia sedikit kata anak muda katanya kan. Orang sukses itu bukan diukur dari berapa banyak uang yang dia kumpulkan. Tapi kesuksesan seseorang itu bisa diukur dari berapa banyak masalah yang bisa dia hadapi ataupun dia selesaikan. Luar biasa benar. Jadi begitu kita ketemu itu ya kita anggap itu bukan masalah. Iya. Makanya ya bagi saya menganggap di dalam dunia usaha apapun lika-likunya itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Ya penting nawaitu kita ikhtiar, ya kemudian kembalikan bahwasanya ini salah satu temuan yang harus kita jalani dan kita yakin bahwasanya Maha Besar itu hanya milik Allah. Iya. Jadi kalaupun masalah seperti saat ini, masalah pandemi COVID-19 ini banyak menurut teman-teman dengan pandemi COVID ini usaha memang kita tadinya volume kecepatan usaha itu memang banyak menurun. Iya. Tetapi kita sadari bahwasanya ini bukan hanya dengan kita sendiri, tetapi kita mencoba mengemas polanya sehingga usaha kita ini tetap berjalan. Bagaimana kita cara mengemasnya? Kalau tadi kita kalau tidak ada pandemi itu mungkin satu kapasitas proyek itu mungkin kita akan memaksimalkan pekerjaan, memaksimalkan pasarnya. Tapi kan karena pandemi ini kan pasar kan berkurang. Pasti ya berkurang ya. Tapi volumenya kita kurangkan. Misalkan tadi satu lokasi kita punya target dalam 3 bulan itu bisa close 100 unit. Tapi dengan pandemi ini lokasi itu kita kurangi volumenya hanya 15 unit. Karena walaupun kita paksakan 100 unit itu tidak akan mungkin terjual. Nah, jadi di situ yang harus kita siasati sehingga usaha kita juga tetap berjalan. Artinya kan tidak misalnya serta merta dengan punya lahan modal dan sebagainya itu harus dibuat sebanyak mungkin. Tidak. Iya. Terkecuali kalau lagi normal. Kecuali dalam kondisi yang normal. Saya pikir kan kondisi hari ini semua orang juga merasakan dampaknya itu. Nah terus begini nih, terkait misalnya ini sudah berjalan dari 2010 sekarang sudah 2021. Artinya sudah berjalan hampir 11 tahun. 11 tahun itu. Nah sekarang sudah berapa banyak unit kalau ditotalkan semuanya itu? Kalau ditotalkan ya sekitar 3.000-an. 3.000 unit. 3.000-an unit. Itu dalam jangka waktu 11 tahun. Itu luar biasa. 3.000-an unit sudah. Sudah tersebar di mana? Sudah di Kota Bengkulu. Kota di Bengkulu itu kita ada beberapa lokasi. Kemudian juga di Kabupaten Kepahyang. Kemudian juga di Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian juga di Kota Lubuk Linggau. Sudah nyebrang provinsi nih. Sudah nyebrang provinsi. Lubuk Linggau. Kemudian juga di Kota Palembang. Ada juga di Kota Palembang. Kemudian juga di Kota Prabu Muli. Kemudian juga ada di Batu Raja. Dan juga ini juga kita lagi menggarap, lagi memaksimalkan untuk di Jawa. Di Pulau Jawa. Itu di mana di Pulau Jawa? Kalau sekarang itu ada titik itu di Serang Kota. Di Serang Kota yang memang sudah kita maksimalkan di situ. Cuman sekarang ini memang sedikit kita hentikan karena memang masih PPKM. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Iya. Mohon doanya kita sama-sama berdoa COVID ini cepat berlalu. Amin. Sehingga perekonomian kita di Indonesia ini khususnya ini bisa bergerak normal. Bisa normal lagi. Iya.
Nah terus ini ya, kalau misalnya ada nggak saran untuk teman-teman kita yang ingin mulai usaha lah kira-kira begitu? Ya kalau kita mau saran kepada teman-teman yang untuk memulai usaha itu, kita jangan takut rugi. Iya iya. Yang kita itu rugi itu apabila kita tidak mencoba. Iya. Kadang-kadang kan orang ini mau coba nih usaha ini, oh nanti ruginya gimana ini, ya itu nggak perlu dipikirkan. Iya iya. Yang rugi itu kalau kita tidak mencoba. Kalau kita tidak memulai dan mencoba. Memulai dan mencoba. Setelah kita memulai ternyata usaha ini tidak benar, kita kan akan evaluasi. Betul. Oh kesalahannya di mana? Berdasarkan pengalaman, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Akan lebih baik. Ya. Jadi jangan takutlah untuk memulai satu usaha. Iya. Yang rugi itu kalau tidak memulai. Tidak memulai itu. Itu kita rugi. Waktu berjalan terus nih. Ya, waktu berjalan terus. Kita dibawanya mimpi. Kalau kita jalan ini nanti, kalau kita beli ini takutnya nggak laku. Kalau kita buat ini nanti takutnya ini. Nah itu. Iya. Jadi pada prinsipnya yang paling penting itu adalah berani untuk memulai. Ya. Untuk memulai. Jangan takut rugi. Tapi tetap juga pakai perhitungan. Jangan misalnya kan berani baik. berani baik. Nah terus sekarang ini nih. Ya artinya kan secara eksistensi dalam dunia usaha saya pikir kita perlu merujuk kepada sahabat Fikri dalam hal ini dengan berbagai macam kisah perjalanan hidupnya ini. Saya pikir sebuah pesan yang paling inti tadi adalah bagaimana kita berani untuk memulai dan jangan takut rugi kan begitu. Tetapi dengan tetap menggunakan perhitungan atau analisanya kira-kira begitu, atau dengan istilahnya itu bikin pemetaan kira-kira begitu. Nah sekarang ini kan sahabat Fikri mungkin sudah masuk juga ke dalam dunia politik praktis. Ini sama dunia politik praktis. Dan terakhir beliau adalah sebagai salah satu kandidat bupati di Kabupaten Rejang Lebong dan suaranya luar biasa signifikan. Saya pikir kayak begitu. Nah dan tidak terlalu jauh dengan pemenangnya itu. Nah kira-kira kedepannya seperti apa ini? Nah terkait dengan obsesi politik lah, kira-kira begitu. Kalau untuk obsesi politik, yang jelas saat ini kita memang masih diberikan amanah. Iya. Dengan teman-teman itu sebagai ketua partai politik. Ketua partai politik di. Tepatnya Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional. Jadi saya diamanahkan sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Ya. Nah terkait dengan sesi politik, ya pertama sekali saat ini karena amanahnya diberikan kepada saya kembali, ya saya akan memaksimalkan mesin partai ini. Iya. Karena kita di Rejang Lebong, di DPRD Rejang Lebong itu kita terwakilkan dengan 2 kursi. Ada 2 kursi. Dengan 2 kursi. Nah sekarang kita sedang melakukan konsolidasi kepada teman-teman sehingga bagaimana kita memaksimalkan kursi ini supaya bisa bertambah. Iya. Nah terkait dengan saya untuk di 2024. 2024. Tidak lama lagi ya teman-teman. Tidak lama lagi. Iya. Ya kita akan kembalikan kepada masyarakat. Ya kalau memang setelah nanti hasil survei masyarakat juga masih ada bahwasannya menginginkan kita untuk maju, ya kita nanti itu akan mempertimbangkan apakah maju kembali ataukah kita memang cukup menjadi figur politik. Karena menurut kita juga kan kalaupun kita mau berbuat sebenarnya tidak usah kita juga menjadi bupati, kita juga bisa berbuat. Iya. Dan itu saya pikir hari ini sudah ditunjukkan. Ya kan gitu. Jadi kan jadi banyak hal yang bisa kita berbuat untuk masyarakat. Cuman memang skupnya memang agak berbeda. Kalau kita memang menjadi seorang bupati. Iya. Nah, saya pikir dengan kapasitas Fikri ke depan, saya pikir ini kan menjadi sebuah menjadi sebuah modal dengan kapasitas berpikir dan sebagainya itu untuk bisa bagaimana memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat. Nah itu saya pikir begitu. Iya.
Oke, jadi sama-sama Hisde semuanya. Pada hari ini obrolan kita dengan sahabat Fikri tentu semoga ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Pada dasarnya sebuah kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, Ya. tetapi harus segera dimulai, harus berani Mencoba. mencobanya, kan kira-kira begitu. Dan kemudian tentu adalah bagaimana kita bisa melakukannya dengan terus menerus ya, secara terus menerus dan mau belajar pada prinsipnya gitu saya pikir ya. Ya. Kalau tidak mau belajar juga mungkin agak susah juga. Agak susah. Ya, tapi kalau cerita dari sahabat Fikri tadi kan banyak belajar di tokoh-tokoh yang sukses. Yang sukses. Sehingga misalnya kita mendapatkan banyak pengetahuan dari situ. Iya. Iya, kan gitu. Nah, sahabat Hisde, mungkin ini diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, tonton terus Hisde dengan tokoh-tokoh berikutnya, dan sahabat Fikri juga mungkin ke depan kita akan bicara lagi juga bisa dalam tema-tema yang lain. Insyaallah. Dalam tema-tema yang lain, tentu bagi kita adalah bagaimana bisa mendokumentasikan. Kalau saya pertama bisa mendokumentasikan teman-teman, kemudian juga ini menjadi media silaturahmi. Media silaturahmi dan juga media belajar bagi kita semua. Lebih kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.